Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan bola, dimanapun Anda berada, update story bola di sini. Jadi harapan kami agar Anda semuanya bersama keluarga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Amin. Kali ini kita akan mengupas Rizky Ridho, kenapa ia sampai tergeser dari timnas Indonesia. Dikutip dari Suara.com, memuat bantahan bahwa Ketua BDN Bapak Sumardi yang menyebut daftar pemain belum final, berarti sudah final. Dari Suara.com juga, Radar Cirebon Display mengangkat analisis kemungkinan alasan pencoretan Rizky Ridho, mulai dari kebutuhan taktik hingga persaingan posisi bek tengah. Lalu dari Radar Cirebon juga, profil perjalanan Ridho sendiri menunjukkan bahwa ia memang sudah menjadi bagian penting timnas sejak era sebelumnya dan pernah memimpin kelompok usia. Nah, ini dia. Ternyata tapi kenapa Rizky Ridho yang sudah sepak perjalanan begitu luas harus tergeser? Nah, memang pemimpin timnas itu Rizky Ridho dulu ya, kini memang terancam kehilangan tempat di era baru Garuda. Karena apa? Ada satu nama yang cukup mengejutkan ketika muncul dalam pembahasan daftar pemain timnas Indonesia untuk FIFA Asian Cup 2026. Ini dia yang dimaksud. Siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho? Rizky Ridho seorang pemain yang beberapa tahun terakhir selalu identik dengan perjalanan baru timnas Indonesia. Pemain yang pernah dipercaya memakai ban kapten itu, pemain yang menjadi simbol generasi muda Garuda itu, tetapi sekarang muncul pertanyaan besar. Mengapa dan kenapa pemain seperti Rizky Ridho bisa kehilangan tempat di timnas Indonesia? Apakah ini karena performa menurun? Apakah karena perubahan strategi pelatih? Atau karena persaingan di timnas Indonesia saat ini sudah berubah menjadi jauh lebih ketat? Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa kabar mengenai Ridho tidak masuk skuad FIFA Asian Cup awalnya memang berasal dari bocoran dan prediksi daftar pemain, bukan pengumuman resmi final. Nah, di sini Ketua BDN Sumardi bahkan sempat membantah bahwa daftar tersebut sudah pasti dari Suara.com. Namun, justru dari isu inilah muncul diskusi menarik. Karena jika benar Rizky Ridho tidak masuk, maka ini bukan sekedar kehilangan satu pemain saja. Ini adalah tanda bahwa standar timnas Indonesia sudah berubah. Rizky Ridho bukan pemain biasa. Mari kita lihat perjalanan Rizky Ridho. Sebetulnya dia bukan pemain yang tiba-tiba muncul. Ridho merupakan produk pembinaan sepak bola Indonesia. Dia berkembang dari Persebaya Surabaya, kemudian menjadi salah satu bek muda paling dipercaya di level nasional. Bersama timnas Indonesia, nama Ridho mulai mendapatkan perhatian karena ketenangan bermain, kemampuan membaca pertandingan, dan keberanian menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Ridho juga pernah dipercaya menjadi pemimpin kelompok usia timnas Indonesia. Artinya Ridho bukan hanya dinilai dari kemampuan bertahan saja, dia dianggap memiliki karakter pemimpin. Karena itu, ketika namanya muncul sebagai pemain yang berpotensi tidak masuk skuad, banyak supporter bertanya, bagaimana mungkin seorang pemain yang pernah menjadi kapten bisa kehilangan tempat di timnas? Jawabannya mungkin ada pada perubahan wajah Indonesia, maksudnya wajah timnas. Timnas Indonesia hari ini berbeda dengan beberapa tahun lalu. Dulu ketika Sintayong membangun skuad Garuda, Indonesia membutuhkan pemain yang memiliki mental bertarung dan keberanian menghadapi tekanan dari lawan. Rizky Ridho adalah salah satu pemain yang cocok dengan proses tersebut. Namun sekarang situasinya berubah. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain dengan pengalaman bermain di luar negeri. Persaingan posisi menjadi jauh lebih keras, terutama di posisi bek tengah. Ada pemain seperti J.I.C.S, Justin Hubner, Kevin Dick, Elkan Bagat, dan beberapa pemain lain yang membuat persaingan semakin terbuka. Maaf, lagi enak badan.
Jadi pemain lama yang pernah menjadi kapten itu tidak otomatis menjadi tempat yang posisi yang pasti maksudnya. Dan mungkin perubahan besar timnas Indonesia, dulu pemain bersaing untuk masuk timnas. Sekarang pemain harus bersaing untuk tetap bertahan. Bagaimana mempertahankan posisi di timnas? Apakah ini berarti Rizky Ridho posisinya performa menurun? Belum tentu juga. Ini bagian penting yang salah dipahami. Ketika seorang pemain tidak masuk daftar, bukan berarti pemain tersebut buruk performa. Dalam sepak bola modern, keputusan pelatih seringkali bukan tentang siapa yang paling bagus, tapi siapa yang paling cocok dengan kebutuhan sistem. Seorang pelatih bisa memilih back yang lebih cepat dalam transisi, lebih kuat dalam duel udara, lebih nyaman membawa bola, atau lebih cocok bermain dalam formasi tertentu. Beberapa analisis yang muncul terkait isu Ridho juga mengarah pada kemungkinan perubahan kebutuhan taktik dan persaingan lini belakang. Bukan semata-mata soal kualitas individu. Dikutip dari Radar Cirebon, era baru timnas membuat nama besar tidak lagi aman. Ini mungkin menjadi pesan terbesar dari situasi Rizky Ridho. Timnas Indonesia sedang masuk fase baru, sebuah fase ketika pemain tidak lagi dipilih berdasarkan reputasi, tetapi berdasarkan kebutuhan taktik. Nah, ini dia. Kita bisa melihat contoh dari negara-negara besar. Pemain dengan puluhan caps sekaligus bisa kehilangan tempat ketika ada generasi baru datang yang lebih performanya lebih gemilang. Tidak ada pemain yang memiliki tempat permainan. Tidak mungkin lah. Inilah tantangan terbesar bagi pemain Indonesia. Bukan hanya menjadi pemain timnas, tetapi bagaimana mempertahankan posisi seseorang pemain di tempat dengan ketika kualitasnya itu bersaing dengan pemain lain. Nah, ini harus ditingkatkan, paling tidak harus bertahan seperti itulah. Jika benar Ridho tidak masuk skuad, justru ini bisa menjadi motivasi besar karena pemain seperti Ridho memiliki satu hal yang tidak semua pemain punya. Pengalaman menghadapi tekanan Rizky Ridho sudah ada. Dia sudah merasakan pertandingan besar. Ridho sudah merasakan kritik yang paling pedas sekalipun, dan dia tidak tahu bagaimana kembali setelah mengalami situasi sulit. Banyak pemain besar dalam sejarah sepak bola pernah kehilangan posisi, namun mereka kembali lebih kuat. Jadi kesimpulan kasus Rizky Ridho bukan hanya tentang satu nama yang hilang dari daftar timnas Indonesia. Nah, ini adalah gambaran bahwa sepak bola Indonesia memang sedang berubah. Dulu kita berbicara tentang bagaimana mencari pemain berkualitas. Sekarang kita mulai berbicara tentang bagaimana memilih pemain terbaik dari banyak pilihan yang baik-baik. Nah, dan jika seorang pemain pernah menjadi pemimpin seperti Rizky Ridho bisa tergeser dengan persaingan ini, maka pesan untuk semua pemain timnas Indonesia, jelas tidak ada tempat yang benar-benar aman. Karena di era baru Garuda, kualitas adalah tiket masuk, tetapi konsistensi adalah alasan untuk tetap bertahan. Pertahankan performa, tingkatkan, minimal bertahan performanya seperti itu. Nah, jangan menurun. Kalau menurun nih tergusur lah. Maklum lah, memang dari kebutuhan ya. Jadi Rizky Ridho itu tergusur bukan karena apa-apa ya, memang kebutuhan taktik. Ya, mungkin ada sedikit dibumbui dengan narasi beberapa blundernya Rizky Ridho kemarin di turnamen AFF ya. Ya sudahlah, kita sebagai pendukung Garuda tetap optimis Indonesia akan maju bersama dengan kualitas pemain yang mumpuni, didukung dengan para pemain diaspora. Tentunya kritik dan saran dari supporter ini bukan untuk menjerumuskan timnas Indonesia, justru untuk menaikkan kualitas timnas Indonesia. Sekian, mohon maaf salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.